warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian kondisinya baik-baik saja, sehat walafiat ya, tentunya seperti itu. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran hari ini ilmunya bermanfaat, lancar, tidak ada halangan. Oke ya? Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, sebelumnya Bu Rina absen dulu ya. Saya bilang dulu, dimulai dari Adistia Eka Maharani. Ada? Afif Nafa Akila. Aini. Ardinda Sita. Pak Alira. Naila Dini. Nur Isnaini. Risa Azatra. Tasa Pato. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Izin, ada yang alfa, semuanya masuk semua. Harapan saya semuanya seperti ini semua ya. Baik, sebelum Bu Rina mulai pembelajaran hari ini, kita ada sebuah pantun untuk kalian ya. Pantunnya seperti ini. Makan mangga yang sudah dikipas, makannya di bawah pohon mangga yang berjajar. Baik kalian semua jangan malas ya. Jika ingin pintar maka kalian harus rajin belajar. Mungkin ada yang menanggapi, ada yang mau membalas pantun dari saya? Oh Belinda, ya benar. Berdiri boleh. Ya. Oke, tanda diri harus semangat. Baik, kita harus semangat ya. Tidak dalam kelas, tidak di rumah. Apapun semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar. Baik, anak-anakku, saya tidak akan menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini apa saja. Terlebih dahulu, mungkin kalian bisa melihat di layar. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini, ya. Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kemudian kajiannya adalah menganalisis pengertian, contoh, dan kemudian hikmah mukjizat itu apa saja, serta kejadian luar biasa lainnya yaitu karomah, maunah, dan irfas. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah ini. Tujuannya nanti setelah kita melihat tayangan gambar, nanti kita akan menampilkan gambar, kemudian akan menampilkan video. Dari gambar dan video itu nanti kita akan diskusikan bersama, ya. Tentunya sambil kalian mengamati apa saja, kemudian kita kaitkan dengan materi kita hari ini, ya. Kemudian setelah itu nanti kalian mencari referensi yang lain, boleh mencari di internet, di buku bahan ajar yang sudah Bu Rina bagi, kemudian boleh lagi mencari referensi yang lain juga. Setelah itu kalau sudah selesai, kalian presentasikan. Kalau sudah selesai ya, kalian presentasikan per kelompok, nanti dipresentasikan kelompok yang lain seperti biasa menanggapi. Ya, kalau itu sudah selesai, nanti Bu Rina akan menguji tingkat pemahaman kalian lewat apa? Lewat game quiz, ya. Nanti kita bermain game, tapi gamenya isinya adalah soal-soal. Nanti bisa kalian jawab langsung. Makanya nanti siapkan HP kalian, dan siap semua ya HP-nya ya. Oke, siapkan HP kalian. Nanti kita bermain game bersama untuk menguji sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini, ya. Kemudian yang terakhir ada tugas keterampilan untuk kalian. Tugas keterampilannya nanti berupa kalian membuat sebuah media pembelajaran terkait materi ini tentunya, ya. Kemudian nanti bisa kalau sudah selesai, nanti bisa kalian menggunakan ini, bisa menggunakan Canva atau menggunakan Cut ya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Itu ya, bisa dipahami untuk hari ini. Siap. Baik, saya mulai dari gambar yang pertama.
gambar yang pertama ini ada berapa gambar sih? Gambar ya. Coba lihat bersama kalian amati. Gambar pertama menurut kalian apa itu? Ya, laut yang warnanya merah. Pernah lihat laut yang seperti itu? Coba amati gambar yang pertama baik-baik. Tentu saja gambar ini terkait erat dengan contoh mukjizat. Ya, dari gambar di sini adakah yang bisa menyebutkan kira-kira ini kaitannya dengan apa? Karena mukjizat dan atau ikhlas, apa kaitannya dengan apa ini gambar ini? Coba kita lihat gambar yang kedua. Ada bulan yang sudah dibelah ya. Itu gambar Al-Quran. Coba kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Oke. Yang pertama itu gambar apa? Kapal. Ya. Nanti kalian bisa cari referensi, kita kaitkan gambar berikutnya. Oke. Itu ini adalah sebuah video. Ada seorang pesulap bisa berjalan di atas apa? Di atas air. Coba perhatikan videonya. Oke, cukup ya. Coba satu lagi, Bu Rira akan menampilkan masih sama. Ini juga ada atraksi bisa berjalan di atas air ya. Udah, itu intermezzo aja ya. Itu intermezzo, itu ikhlas saja. Dari video dan gambar yang kita tampilkan ini, coba adakah mungkin tanggapan dari kalian, pertanyaan atau mungkin apa yang akan kalian sampaikan lah? Ayo. Oke. Oke, pertanyaan Belinda bagus ya. Sekali pertanyaannya pada gambar dan video tadi, apakah termasuk mukjizat, karomah atau ikhlas? Kita kaitkan dengan tanda buka ya. Baik, pertanyaan menurut Belinda ini akan menjawab setelah kita jawab ya. Setelah nanti kalian diskusikan bersama, kalian bicara kelompok kalian masing-masing, dan setelah itu nanti kalian bisa menentukan itu termasuk mukjizatkah, karomahkah, atau bahkan ikhlas. Oke ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk sesi berikutnya. Saya minta kalian berdiskusi ya, berdiskusi dengan tema ini. Silakan dianalisis bagaimana perbedaan antara mukjizat, karomah, ikhlas, maunah itu. Kemudian coba disajikan, yuk. Coba kemudian kalian sajikan apa namanya fenomena tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya itu tentunya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Oke ya, semuanya mulai berdiskusi semua ya. Oke. Baik, kalian bisa baca materi yang sudah Brina sampaikan ke kalian pagi ini ya. Kemudian kalian juga bisa cari informasi itu dari referensi yang lain. Internet boleh, HP-nya dikeluarkan ya. Dari internet boleh. Kemudian nanti kalau sudah kalian berdiskusi bersama, siapkan satu anak kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke ya, mulai diskusinya yuk.
ikan paus, ikan kesut. Mari kita lanjut ya. Oke, dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompoknya dari kelompoknya siapa dulu yang mau presentasikan? Oke, Akila, ayo disampaikan hasil diskusinya, Akila. Yang pas caranya ya. Perbedaan antara mukjizat, karamah, makna, dan ikhlas. Pertama, mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul. Makna diberikan kepada manusia biasa. Ikhlas diberikan kepada sang rasul dan karamah diberikan kepada wali Allah. Kedua, mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul Allah untuk membuktikan kerasulannya sekaligus melawan orang kafir yang menyesatkan manusia. Adapun karamah, makna, dan ikhlas diberikan kepada manusia yang soleh dan mulia untuk melindungi atau menolong dirinya dari hal-hal yang tidak disenanginya. Fakta dan mukjizat terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 yang berbunyi Artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tentang mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat tubuh kamu dari tanah dan berbentuk. Kemudian aku melihatnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit serupa, dan aku menyembuhkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran surah Al-Imran ayat 49. Oke, terima kasih. Sekarang berikutnya siapa yang mau presentasikan tadi? Ayo. Diberikan kepada nabi dan rasul. Kaunah diberikan kepada manusia biasa dan karamah diberikan kepada wali Allah. 2. Mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul Allah untuk membuktikan kerasulannya sekaligus melemahkan orang yang kafir yang menyesatkan manusia. Sedangkan karamah dan makna diberikan kepada hambanya yang saleh dan lembut untuk melindungi atau menolong dirinya dari hal-hal yang tidak disenangi hambanya. Atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menaklukkan semua jenis binatang dan nabi bangsa mereka. Oke, cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya, kelompok siapa lagi? Kelompok Mila. Mila, ayo. Hadir. Persamaan antara mukjizat, makna, karamah, dan ikhlas memiliki beberapa kesamaan yaitu 1. Sama-sama sebenarnya dan Allah. 2. Sama-sama merupakan kejadian yang luar biasa dan besar akal sehat. 3. Kejadian yang tidak direncanakan atau tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dikalahkan. 4. Sama-sama diberikan untuk mengatasi masalah di hari yang dialami seorang hamba yang taat kepada Allah. Oke, tepuk tangan. Satu lagi ya, satu lagi ya Pak. Oke, kelompoknya siapa yuk dibaca hasilnya. Pengertian dan macam-macam mukjizat. Menurut istilah mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada para rasulnya. Tidak semua manusia mendapat mukjizat dari Allah. Macam-macam mukjizat. Mukjizat Hizkiyah. Mukjizat Hizkiyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Artinya bisa ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah adalah mukjizat yang tidak dapat didengar, dirasakan, dan dipegang. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Sekarang Bu Dinami
dikatakan dahsyat karena sampai sekarang masih ya kan, dan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti, yang berakal. Kalau mukjizat zaman dulu, mukjizat Nabi Isa kan tidak ada ya kan, maksudnya zaman dulu itu bahkan tongkatnya saja mungkin sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang, sampai akhir zaman, gitu ya? Oke, siap. Terus lagi ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, lagi. Contohkan mukjizat yang diberikan para nabi. Ada yang bisa menjawab? Oke, Afin. Bagus ya, Afi ya, jawabannya sangat lengkap sekali itu. Contoh-contoh mukjizat mulai dari Nabi Isa sampai dengan Nabi. Ada lagi yang ingin bertanya lagi? Ada ya, cukup ya. Baik, saya kira untuk tanya jawab hasil diskusi kalian semuanya sudah kalian jelaskan. Kalian yang lain jangan lupa nanti kalian tulis juga bersama kelompok kalian kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ya. Nanti kita simpulkan bersama-sama pembahasan kita hari ini. Kemudian sesuai apa yang tadi Bu Dina katakan, kita masuk pada kuis ya. Siapkan HP kalian semua, disiapkan. Bu Dina akan membuka kuis untuk hari ini. Ini join pada kode ini ya. Terlihat jawabannya? 13521 ya, 13521. Oke. Ya, bisa dilihat? Sudah join? Ya, join dulu. Nanti akan beri hadiah peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Kita akan kasih hadiah ya nanti ya, peringkat 1 dan 3 ya. Sudah join semua? Oke, mulai. Belum. Jadi apa masuk aja langsung. 13521. Kodenya itu. Ya. Ayo.
penyelamatan, ya kan, dari ada orang terkena musibah, yang lain meninggal semua, satu orang berhasil diselamatkan dan dalam kondisi sehat selamat, dia mendapat pertolongan dari Allah. Karena makna itu nanti adalah pertolongan dari Allah kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Yang taat tentunya, ya kan? Manusia yang sergap ibadahnya, di dalam beribadah, berperilaku yang baik, yang taat, menjalankan perintahnya, terus larangannya tidak dilakukan. Oke ya, itu ya. Baik. Untuk berikutnya ada tugas praktek untuk kalian, bisa kalian baca. Desain rancanglah nanti hasil diskusi kalian itu, ya. Hasil diskusinya dalam sebuah video pembelajaran. Oke. Oke ya. Nanti hasil diskusi itu kamu tuangkan dalam sebuah video, ya. Kalian desainnya bisa menggunakan aplikasi apapun. Kemudian nanti bisa kalian setorkan ke berita hasilnya. Oke ya? Oke ya? Baik, saya kira kalau untuk hari ini saya kira cukup pembelajaran kita hari ini, dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama.